Bapak Habibie memiliki nama lengkap Bahrudin Yusuf Habibie, lahir di Parepare, Sulawesi Selatan 25 Juni 1936. Anak keempat dari 8 bersaudara ini merupakan buah hati dari seorang ahli pertanian bernama Alwi Abdul Jalil dan Ibu R.A. Tuti Marini Puspawardoyo merupakan seorang dokter mata. Dan tanggal 12 Mei 1962, Bapak B.J. Habibie menikahi seorang dokter lulusan Universitas Indonesia yang bernama Asri Ainur Basri. Salah satu hal yang cukup membanggakan dari beliau adalah ketika berusia 28 tahun, beliau telah berhasil mendapatkan gelar doktor di Universitas di Jerman pada tahun 1965. Saya ingin beralih ke masa belajar waktu di Jerman. Jadi saya benar-benar mengalami masa-masa yang sulit bagi diri saya. Apa yang paling Eyang ingat tentang masa tersulit pada saat sekolah di Jerman? Saya nggak bisa makan. Mr. Crack, itulah sebutan B.J. Habibie yang menemukan teori crack propagation. Teori tersebut banyak dipakai di industri penerbangan di seluruh dunia. Selain itu, beliau merupakan sosok penting di balik pembuatan pesawat N250 Gatot-Kaca. Pada tahun 1967, B.J. Habibie ditunjuk menjadi Presiden Direktur PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau PTI PTN dan berhasil menciptakan pesawat terbang N250 Gatot-Kaca yang memiliki kemampuan fly-by-wire system dan kapasitas 50 penumpang. Namun, proyek ini harus berhenti dikarenakan krisis moneter di Indonesia. Pada tahun 1998, B.J. Habibie mendapat penghargaan Bintang Mahaputra Adipurna dan Bintang Republik Indonesia Adi Pradana. Pada tahun 1984, B.J. Habibie mendapat tanda kehormatan menjadi tokoh teknologi penerbangan karena beliau dipandang sebagai sosok yang cerdas dan banyak berkontribusi untuk negara, khususnya di bidang teknologi penerbangan. B.J. Habibie memiliki segudang prestasi di mata internasional, pertama di Jerman, kemudian dari Spanyol, dan dari Republik Chili, dari Italia, dari Belgia, penghargaan dari Taiwan, dan penghargaan dari Prancis, penghargaan dari International Council of the Aeronautical, dan yang terakhir dari International Civil Aviation Organization. Bapak B.J. Habibie adalah menteri riset terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Beliau juga dijuluki Bapak Teknologi. Beliau juga diangkat menjadi menteri pada tahun 1978 dan menjabat kurang lebih 20 tahun sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Beliau juga mengembangkan industri teknologi tinggi seperti pembuatan pesawat terbang, mendukung penelitian bioteknologi, serta mensponsori beasiswa ribuan anak muda untuk meraih ilmu di luar negeri. Industri binaan Pak Habibie juga berhasil memproduksi helikopter, senjata amunisi, kapal tank, panser, dan masih banyak yang lainnya. Tanggal 21 Mei 1998, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, B.J. Habibie dilantik menjadi presiden ketiga untuk menggantikan Soeharto yang telah mengundurkan diri setelah memimpin Indonesia selama 30 tahun. B.J. Habibie pernah menjadi Direktur Utama PT Penataran Angkatan Laut atau PAL Indonesia, tepatnya pada tahun 1940 hingga 1998. B.J. Habibie berhasil membesarkan PT PAL Indonesia sebagai penumpang terdepan alat utama sistem persenjataan pertahanan matra laut, terutama saat beliau berhasil merubah status perusahaan PT PAL dari perusahaan umum menjadi perusahaan terbatas. Presiden ketiga Republik Indonesia, Bahrudin Yusuf Habibie atau disebut dengan B.J. Habibie, meninggal di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto pada 11 September 2019. B.J. Habibie meninggal pada usia 83 tahun. Meninggalnya Bapak Teknologi dan Demokrasi tersebut menorehkan luka dalam bagi bangsa Indonesia. B.J. Habibie dimakamkan di pemakaman Kalibata, Jakarta Selatan, berdampingan dengan istri tercinta yaitu Hasri Ainun. Selamat jalan Bapak bangsa, karya dan pemikiranmu akan kami kenang selalu. B.J. Habibie adalah tokoh negarawan yang merupakan role model sesungguhnya dari core value ASN yaitu berakhlak. Lihat dari berorientasi pelayanan, beliau telah mengabdikan separuh hidupnya untuk Indonesia. Beliau juga bersikap akuntabel, dibuktikan dari semua hasil karya yang dihasilkannya dan beberapa penghargaan nasional maupun internasional. Bapak B.J. Habibie juga merupakan seorang yang kompeten, di mana beliau mampu menjabat di berbagai pemerintahan dan beliau juga memiliki banyak keterampilan dan keahlian. Pada saat beliau sedang berada di
di Jerman, dan beliau bersedia kembali ke Indonesia pada saat dipanggil oleh Bapak Soeharto. Beliau juga merupakan seorang yang terus berinovasi, mengembangkan kemampuan dirinya, menonjolkan sisi adaptifnya. Dan beliau juga dapat bekerja sama dengan setiap orang di lingkungannya, tanpa memandang perbedaan, dengan harmonis. Inilah B.J. Habibie, seorang role model dari ASN berakhlak.